Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Cascading Kota Denpasar. Pertama-tama, silakan dibuka browsernya, bisa pakai Chrome untuk penampilan yang lebih baik. Silakan masukkan alamat 32.32.5/ccd/enter. Sampai di halaman muka, silakan login di pojok kanan atas. Gunakan user dan password yang sudah diberikan ke masing-masing OPD. Sebagai contoh, kami akan menggunakan BKPSDM. Masukkan user BKPSDM, masukkan password sesuai yang sudah diberikan, kemudian klik login. Sampai di halaman BKPSDM, silakan memasukkan core business dengan mengklik core business. Di bagian bawah, pojok kiri bawah, ada tanda tambah core business. Silakan klik di sana, masukkan nomor, kemudian ketikkan core business. BKPSDM sebagai contoh, core businessnya yaitu membantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang manajemen ASN. Kemudian klik simpan. Silakan memasukkan core business yang ada di pohon kinerja masing-masing. Berikutnya, apabila kita perlu untuk mengedit, di sebelah kanan ada opsi untuk edit dan delete. Kemudian kita masuk ke isu strategis atau masalah. Kembali di pojok kiri bawah ada tombol tambah, silakan diklik, pilih core bisnisnya, kemudian masukkan nomor 1. Untuk BKPSDM ada 3 isu strategisnya, saya coba masukkan 1 saja dulu sebagai contoh, yaitu kualitas perencanaan dan pengelolaan ASN belum optimal. Kemudian klik simpan. Sudah terlihat di sana sudah masuk 1 isu strategisnya. Apabila ingin menambah, silakan klik tambah kembali. Pilih isu pilih core bisnisnya, kemudian pilih 02, kemudian ketikkan kembali dan klik simpan kembali. Saya pakai 1 contoh saja untuk isu strategisnya. Kemudian berikutnya mari kita masukkan untuk tujuan. Di tombol tujuan ada 2 opsi lagi, yaitu tujuan dan indikator tujuan. Pertama kita masukkan tujuannya dulu. Pilih isu strategisnya. Memilih tombolnya itu tunggu sampai terlihat lambang tangan, baru bisa diklik. Kita pilih ini untuk core bisnisnya, diklik di bagian tanda ini. Dipilih kembali nomor 1, kualitas perencanaan dan pengelolaan ASN belum optimal. Kemudian kita pilih. Kemudian dari isu strategis ini kita bisa masukkan tujuan atau kondisi yang kita inginkan. Ketik nomornya seperti biasa, kemudian masukkan tujuannya, yaitu terwujudnya manajemen ASN pemerintah daerah yang profesional dalam penyelenggaraan
Kemudian klik simpan. Sudah masuk satu tujuan atau kondisi yang diinginkan. Apabila ingin menambah, silakan lakukan seperti sebelumnya, yaitu klik tambah, kemudian ketik nomornya, kemudian ketik tujuan berikutnya. Berikutnya kita masuk ke indikator tujuan. Di bawah tujuan dan kondisi yang diinginkan ada opsi untuk indikator tujuan, silakan diklik. Pilih tujuan yang akan kita buatkan indikatornya. Kembali diklik seperti ini. Dipilih tanda panahnya. Indikator tujuannya bisa kita tambahkan di bawah dengan mengklik tombol tambah. Ketik nomornya dan masukkan indikatornya. Indikator pertama yaitu indeks sistem merit. Kemudian klik simpan. Saya akan coba memasukkan dua indikator tujuan. Saya akan klik tambah lagi, kemudian masukkan nomor 02 sebagai nomor urutnya, kemudian masukkan indikator tujuan kedua. Kemudian klik simpan. Setelah indikator tujuan kita masukkan, kita bisa langsung ke langkah berikutnya, yaitu memasukkan sasaran. Di opsi ini, sasaran, ketika kita tunjuk sasaran ini akan langsung keluar pilihan sasaran dan indikator sasaran. Kita masukkan dulu yang atas sasarannya. Untuk bisa memasukkan indikator sasaran, kita pilih dulu indikator tujuan yang akan kita buatkan indikator sasarannya, yang akan kita buatkan sasarannya. Misalnya kita pakai indikator indeks sistem merit. Sasaran yang ditambahkan, diklik tambah, kemudian kita masukkan nomor 1. Oke, kembali kita pilih indikator tujuannya. Pilih yang indeks profesionalitas ASN. Kita bisa masukkan sasaran yang kita akan tambahkan di indikator tersebut, yaitu Oke, sudah dimasukkan sasarannya, diklik simpan. Kemudian kita bisa menambahkan sasaran dengan memilih tombol tambah. Kembali seperti yang tadi sudah dilakukan, ketik nomornya, kemudian ketik sasaran yang akan ditambahkan. Sebagai contoh, kami hanya menggunakan satu sasaran saja. Berikutnya, mari kita masukkan indikator sasarannya. Kita pilih sasaran yang akan kita buatkan indikatornya. Klik segitiga tanda panah ini. Saya tadi pakai indeks profesionalitas ASN dengan sasaran meningkatnya profesionalisme ASN yang berbasis kompetensi. Kita pilih sasaran ini. Kemudian bisa kita masukkan indikator sasarannya. Kita tinggal klik tambah, ketik nomornya, dan masukkan indikator yang kita pakai mengukur sasaran ini. Oke, kita bisa simpan. Kita sudah punya indikator sasaran. Oke, kita sudah selesai memasukkan indikator sasaran. Untuk tahap pertama, sampai di sini coba kita cetak dulu sampai seperti apa tampilan pohon kinerja kita.
Bisa dilihat, kemudian dicetak cascading, kemudian cetak pohon kinerja. Klik, kemudian pilih OPD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipilih, kemudian klik preview untuk bisa melihatnya. Seperti ini tampilan dari pohon kinerja kita sampai di level sasaran. Jadi ada core bisnis, kemudian ada isu strategisnya, ada tujuan dengan 2 indikator tujuan. Kemudian dari indikator tujuan ini kita susun sasarannya dan kita bisa menemukan indikator sasarannya di sini. Ini bisa di-download ke komputer masing-masing dengan mengklik link download di sebelah pojok kiri bawah. Kita bisa download dan tersimpan di HP, di komputer, jadi bisa kita cek sewaktu-waktu, bisa kita periksa sewaktu-waktu. Oke, demikian untuk tutorial pertamanya sampai di level sasaran. Berikutnya, untuk tutorial berikutnya akan kami siapkan setelah ini. Terima kasih.